Memandangi atau menyikapi tentang investasi sekarang di era pandemi ya, saya sebagai bankers tetap optimis sih. Karena kalau kita menunggu sampai pandemi ini berakhir, telat. Sekarang itu nasabah adalah raja. Halo Tribuners dan selamat datang di Tripod Tribun Podcast. So tentunya senang banget nih barengan gua Angga Prega dan kembali menyapa Tribuners. Tentunya temanin my partner pastinya the one and only Mr. Danang di sini. Iya. Siap. Kali ini kita pindah lokasi lagi. Kita lagi ada di galeri marketingnya Orchard Park nih Mas Danang. Ya, Orchard Park Batam. Kita nanti bakal ngomongin masalah yang lagi booming banget, hype banget nih, ngomongin masalah investasi di momen pandemi. Betul. Investasi lagi rame properti. Nih. Berapa hari terakhir orang ngomongin ini pandemi, ada corona, masih bisa nggak sih berinvestasi? Bener. Ternyata ada peluang yang sangat menarik nih di momen pandemi. Seperti ini. judul kita ya. Nanti kita bakal pengen tahu jawabannya nanti kita langsung cari tahu informasinya dari langsung ahlinya di sini. Ya. Karena di tengah-tengah kita di samping saya juga sudah hadir di sini ada Pak Subur. Pak Subur. Yes. Ya. Halo, selamat sore Pak Subur. Ya. Halo. Dan Pak Subur GM Marketing Orchard Park Batam. Yes. Benar Pak ya? Yes. Pak Subur ya. Salam kenal para Tribuners. Dan di sebelahnya salah satu-satunya wanita paling cantik yang ada di sini. Karena satu-satunya wanita yang ada di sini ya. Iya, betul. Ada Mbak Leni Susanti. Halo Mbak Leni. Halo Mbak. Iya, halo. Ya, Mbak Leni ini Vice President Regional Business Manager Mortgage Sumatera 2 ya Mbak ya? Iya benar. Bank CIMB Niaga. CIMB Berarti Niaga. di Medan Mbak atau di sini? Oke, saya jelasin ya. Kalau Sumatera 2 itu ruang lingkupnya tuh Batam, Lampung sama Palembang. Tapi untuk office-nya saya minta di Batam. Karena kalau Batam tuh hub-nya kemana-mana deket ya. Oke. Kalau apa? Kita kan mau ngomong soal investasi nih. Benar. Mau ngobrol-ngobrol, emang masih bisa nih di kondisi seperti ini kita investasi ya. Nanti Mbak Leni bantu jelasin ya ke teman-teman Tribuners ya, karena sekarang kan banyak orang di PHK, mohon maaf ya, kasihan nih, banyak orang gajinya dipotong. Ada beberapa yang industri memang harus stop juga, bahkan ada yang berhenti, dan termasuk industri properti itu kan katanya kemarin sempat yang mungkin paling berat di masa-masa pandemi ini. Nah, nanti kita bisa cari tahu jawabannya, mungkin kalau dari sisi dari pengembang nanti ada Pak Subur bisa bantu jelasin. Nah, sekarang mungkin kita langsung soal investasi. Emang kondisi seperti ini kita masih memungkinkan untuk investasi? Mungkin Mbak Leni mungkin bisa bantu jelasin Mbak. Oke Mas, ini ya, halo Tribuners, selamat sore. Saya juga salah satu penggemar IG ya, Instagram. Semoga ada yang lihat juga teman-teman saya ya. Apa nama Instagramnya Pak? Leni Suheri. Leni Suheri. Bisa di follow, saya nggak private. Nanti ditaruh di bawah. Kalau mau konsultasi soal apa nanti bisa ke Mbak Leni langsung. Saya senang ya Tribun sampai ke IG juga ada ikut, karena kan sekarang lifestyle anak-anak tuh semua IG tuh merambah ya. Betul. Dari lifestyle, investasi, bisnis, termasuk juga influencer juga ada di situ ya. Oke, memandangi atau menyikapi tentang investasi sekarang di era pandemi ya. Salah satunya itu saya sebagai bankers tetap optimis sih. Nah, optimisnya kita ini diwujudkan dari keputusan dari perusahaan kita, policy dari perusahaan kita tetap mensupport yang namanya kredit properti lah. Jadi tidak ada istilahnya stop lending, tidak ada. Jadi artinya biasanya bank itu kan lebih rigid ya, mereka tuh lebih prudence, pasti akan melihat ini resikonya seperti apa. Harus hati-hati ya. Iya. Apalagi di kondisi saat ini Mbak ya. Iya, apalagi yang kita salurkan itu nanti adalah berupa dana pihak ketiga ya. Oke. Jadi artinya untuk kita menyalurkan tuh benar-benar situasi harus kita cermati sebaik mungkin. Nah, syukur alhamdulillahnya, puji Tuhan, itu semuanya itu sekarang tidak ada batasan. Kita seperti biasa as is, ngalir aja. Tetapi memang ada beberapa batasan-batasan yang harus kita cermati. Jadi artinya bank pun sekarang masih tetap optimis kok. Artinya kita masih jual lending dan untuk mensupport teman-teman untuk pemilikan investasi lah. Betul. Menarik. Sorry Mbak. Jadi ini bisa jadi indikator bahwa kalau bank aja masih berani. Masih berani. Jadi sebenarnya nggak ada masalah soal kita mengajukan kredit, mau minjem atau istilah gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau kita lihat kan kecenderungannya dengan adanya suatu pandemi yang ini suatu hal yang baru ya Mas ya. Mungkin saya pun baru sadar ternyata tahun 1920 ada flu Spanyol, saya pun juga nggak tahu, sekarang baru tahu. Ya wajar aja sih yang namanya sikap kita itu awalnya tuh yang dari optimis tiba-tiba ngerem
kayak mati suri gitu. Tapi berjalannya 3 bulan sih saya lihat sekarang orang udah pada berani kok. Kita ngerasain, kita nggak inilah ya, nggak munafik lah. Yang namanya semua teman-teman pelaku bisnis itu yang namanya omset itu pasti turun ya. Pasti turun. Tetapi begitu kita bandingkan lagi, karena kita kan evaluasi kredit ya. Begitu kita lihat lagi mereka mengajukan proposal atau apa, it's okay emang turun. Siapa sih yang naik di zaman sekarang? Tetapi begitu kita bandingkan di waktu virus ini baru masuk di Februari, Maret dan April, ternyata trennya sekarang malah ada naik. Artinya ini saya bilang ini sentimen positif ya. Betul. Artinya ya saya yakin orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu orang lain respon di kita diramalkan bakalan terjun bebas malah enggak. Iya. Saya malah salut loh sama orang Indonesia, mereka ya boleh dibilang ini ya kalau kata Om Sandiaga Uno yang sering saya lihat juga live Facebooknya ya sama IG-nya itu, kita tuh mental baja orang Indonesia tuh boleh tahan deh. Pokoknya tahan banting anti pecah. Di awal-awal aja mungkin kita shock, kaget gitu kan. Ya itu wajar. Karena beradaptasi mungkin kan. Orang lagi nyari alurnya atau ini mau gimana sih. Iya, wajar. Tapi beberapa kejadian mulai dulu krisis ekonomi, katanya Indonesia langsung bisa bangkit ya Mbak ya. Iya, malah kita dulu diramalkan sebagai salah satu negara yang bakalan terjun bebas, tapi ternyata enggak kan. Ya. Itulah the beauty of Indonesia ya saya bilang ya. Kenapa? Kita itu tidak hanya terpatok hanya kepada satu bisnis aja. Mungkin kalau di luar negeri itu bisnis raksasa itulah yang menguasai perekonomian. Kita kan enggak, UMKM kita jalan. Kita merata soalnya ya. Kita merata. That's why begitu satu ini contohnya orang Indonesia ya, di luar negeri itu dengan pandemi sekarang masker pada susah kan? Kalau kita malah di jalan-jalan banyak yang jual masker. Betul. Artinya mereka selalu pintar melihat celah ya, mental pejuang lah. Nggak salah lah selama ini kalau ini. Soal melihat celah atau peluang Mbak, soal investasi nih. Tadi kan mungkin belum dijawab ya. Kira-kira memang kita masih di kondisi seperti ini, apalagi di pandemi corona saat ini, menurut Mbak Leni kita masih tetap harus investasi. Kalau menurut saya sebagai pelaku bisnis perbankan ya, saya melihat kemarin saya nggak mesti sebut angka pertumbuhan dana pihak ketiga kita ya, sebenarnya itu bisa teman-teman lihat karena udah dipublish kemarin. CIMB Niaga termasuk yang laporan keuangannya itu bagus. Nah saya karena saya lihat itu pertumbuhan dana pihak ketiga kita bagus, 2 digit. Ya, itu untuk trimester pertama. Kemudian diikuti juga dengan pertumbuhan lendingnya juga 11 ya, 11,1 year on year. Jadi artinya waktu di awal-awal sebelum ada pandemi ini kita udah ini banget, ngejar banget gitu. Jadi artinya tumbuh 11,1. Dana pihak ketiganya lebih besar daripada itu tumbuhnya. Memang ada blessing in disguise-nya sekarang nih dengan adanya pandemi ini, semua dana itu malah tak pada tumbuh. Mungkin kalau seperti yang saya bilang tadi itu semua pada wait and see ya. Nah kalau menurut saya kita sebagai orang bank kita pasti juga harus mengedukasi nasabah. Dengan adanya pandemi seperti sekarang jangan khawatir. Jadi ibaratnya itu don't put your egg in the one basket gitu loh. Cash is the king ya. Sekarang cash itu memang harus raja lah untuk apa-apa. Tapi kan nggak mungkin 100% dijadiin cash. Terus teman-teman investasinya gimana? Sekarang kalau cash kan dihargai berapa dong sama bank bunganya? Nah jadi kalau menurut saya cash tetap kita alokasikan. Terus kemudian biar menjaga cash flow kita tidak terganggu, ya kemudian kita mau tetap invest di properti, ya gandeng bank dong. Atau beli rumahan di developer atau properti yang memberikan program cicilan fasilitas kemudahan ya. Iya, karena kalau kita menunggu sampai pandemi ini berakhir, telat. Dan takutnya sekarang, kalau saya bilang ya, teman-teman properti nih bilang, sekarang itu nasabah adalah raja. Bener-bener aja. Jadi yang datang ke developer sekarang mintanya macam-macam memang. Kita jarang jangan Pak Subur ya. Kita bisa minta apa aja ke developer ya. Kita bisa request apapun. Waktunya sekarang untuk berinvestasi kalau menurut saya. Jadi pasti akan semua akan memudahkan untuk customer ya, developer ya. Pasti akan dikasih stimulus sama kayak pemerintah kita sekarang kan banyak stimulus yang bagus yang diberikan. Yang hal itu nggak mungkin kejadian deh kalau di situasi normal. Jadi manfaatkan momen ini untuk properti tetap harus jalan. Jadi kalau untuk investasi properti masih bagus sih Mbak ya, maksudnya peluangnya ya. Nah hitung-hitungannya gimana sih Mbak? Mengapa sih saat ini kita harus berinvestasi properti? Jadi gini Mas, kalau saya lihat ya kita kalau berinvestasi itu kan ada long term ada short term. Betul. Kalau short term itu yang kita lihat likuiditasnya. Jangan sampai likuiditas aku terganggu. Ya mungkin bisa aja berupa cash atau emas. Tapi kan kalau untuk long termnya properti is the number one choice.
Kenapa? Karena number one choice. Ya, teman-teman kan bisa lihat ya, properti nggak akan ada yang turun harganya kan? Betul. Nggak akan ada yang turun. Apalagi belinya di tempat yang strategik, developernya juga udah punya nama, skalanya udah nasional, malah merambah internasional juga ada. Jadi artinya teman-teman tuh harus berpikir apa ya, kalau investasi mau jangka panjang properti ya nggak apa-apa. Kita kan let's say sekarang memang pandemi, tapi kan berapa tahun ke depan kita kan jangan sampai terlambat gitu loh. Betul. Misalnya ya kayak teman-teman yang mungkin dia tuh kayak fixed income, dia hanya bisa kredit itu kan dengan usia produktif kan, kecuali dia non fixed income. Jadi kalau dia tunda lagi 2 tahun 3 tahun ini jangka waktu pinjamannya jadi akan lebih pendek, atau waktu berinvestasinya juga akan teralokasikannya juga lebih pendek. Jadi saya bilang investasi sih tetap harus jalan ya. Tetap harus jalan. Benar-benar. Waspada, boleh takut sekali jangan. Iya. Benar-benar. Kemarin ada kolega saya itu cerita apa? Justru ketika pandemi itu dia itu masih malah bisa menyisihkan uangnya. Jadi dia bisa banyak yang dia bisa hemat gitu loh. Iya, nggak bisa nonton. Terus dia nanya, "Nah, duitnya buat apa ya?" Ya udah. Iya. Nonton aja nanti. Mungkin barangkali ada solusi kan. Nah, bisa dilarikan untuk kaum milenial juga kan yang senang-senang traveling kan, sekarang udah masuk traveling kita kan. Nah, duitnya itu kita alokasikan ya untuk investasi properti ini. Iya. Dan bisa ngajukan cicilan mungkin kan. Untuk DP jadi bisa ya. lebih tepat jadinya. Nanti soal cicilan DP propertinya kita langsung nanya ke Pak Subur. Pak Tapi Subur ya. nanti tahan dulu Pak Subur ya. Iya. Jadi berarti untuk saat ini adalah untuk investasi yang paling tepat itu adalah properti ya. Betul. Saya mengutip dari kompas.com, Mbak ya, Pak Subur. Jadi menurut Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia bidang hubungan luar negeri Rusmin Lawin mengatakan bahwa berita baiknya industri properti adalah industri yang akan menjadi salah satu sektor yang esensial gitu. Jadi apapun kondisinya sekarang sedang krisis itu properti ini akan tetap investasi gitu loh, akan terus eksis gitu loh, akan tumbuh terus ya. Betul. Gitu kira-kira itu ya, tadi saya mengutip dari kompas.com. Mbak, mungkin ini investasi properti ini kan butuh modal besar. Nah, ya itu katanya dia. Ya, tapi katanya dengar ternyata juga enggak gitu, tergantung dengan sekarang ada fasilitas cicilan. Terus jadi Mas tadi kejawab ya, berarti mungkin ya sangat mungkin sekali kita berinvestasi properti ya. Iya. Gitu. Nah, cara menentukan atau yang tepat untuk memilih properti yang akan kita investasikan itu seperti apa, Mbak? Nah, itu penting banget tuh. Karena banyak banget juga kan developer terus juga gitu. ini. Ya kalau saya sih selama ini ya, kalau saya pribadi itu kita kalau mau berinvestasi itu ya paling penting itu adalah lokasi ya. Lokasi ya. Lokasi, kemudian kita juga lihat developernya juga. Nah, memang kalau di saat sekarang ini ya hanya developer besar yang juga memiliki kekuatan finansial yang kuat lah yang bisa nggak ada delay ya ibaratnya. Jadi artinya kalau kita mau berinvestasi properti, carilah yang lokasinya oke, di tengah kota. Tapi kalau untuk Batam sih saya lihat semuanya Batam Center ya, itu termasuk yang oke ya lokasinya ya. Terus kemudian kita lihat juga market value-nya juga kita lihat, dari tingkat huniannya juga kita lihat. Terus kemudian nama dari pengembangnya juga dilihat. Itu biasanya kalau di Bank CIMB Niaga itu akan diklasifikasi juga. Jadi ada beberapa developer itu golongannya platinum, ada yang gold. Betul, memang sering ya memang ada kejadian orang sudah DP ternyata proyeknya nggak dibangun-bangun. Ada beberapa kasus, mohon maaf ya, termasuk di Batam kemarin juga sempat rame, tiba-tiba harus uangnya dikembalikan. Ya, jadi teman-teman Tribuners harus, ini penting hati-hati ketika kita memilih investasi properti. Tadi Mbak Lani sampaikan letak lokasinya, ya daerah kawasannya bagaimana, proses geografisnya kita harus pikirkan ya. Betul, developernya, portofolionya bagaimana. Nah, jadi itu kan? Berarti emang properti ini bisa dibilang seperti yang tadi bilang nih, nggak bakal ada matinya. Apalagi juga kan kebutuhan masyarakat sekarang nih akan dengan kebutuhan rumah dan sebagainya kan meningkat terus kan, meningkat terus. Apalagi ya saatnya sekarang lah nih momen-momennya untuk orang-orang yang mungkin masih punya tabungan. Nah, dia harus bisa lebih bijak memanfaatkan tabungannya ini, ya karena kan kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan kan. Jangan sampai ya kita waspada terus panik, duitnya jujuran nggak jelas kan, habis tabungannya nggak jelas, mending diinvestasikan ke properti karena ini momennya. Iya, jadi habis ini kamu mau langsung nyari properti ini. Habis ini mau ngobrol-ngobrol di belakang sama Mbak Leni. Ya mungkin ini, mumpung nih sini ada
ada Pak Subur ya, GM marketingnya Orchard Park Batam ya. Nanti Pak Subur akan sampaikan nih Orchard Park Batam nih apa propertinya seperti apa sih, terus mengapa kita harus berinvestasi properti di Orchard Park. Di Orchard Park. Ya. Mungkin kelebihan-kelebihannya apa aja Ya, gitu kan. mungkin Pak Subur langsung nih bisa jelasin Pak, Orchard Park Batam itu apa sih?